Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. At least gue gak jadi band papan atas, tapi kalau bagi honor harus rame-rame banget. Ih. Apa ya? At least ridersnya Project Pop jauh lebih gampang daripada ridersnya artis-artis luar negeri itu. Cetas. At least kalau gue nggak nyanyi masih ada 4 suara lagi. Cepat! At least walaupun umur segini tapi gue nggak pernah lupa lirik. Cepat! At least saya kalau habis token, ngisi tokennya nggak perlu naik tangga. Cepat! At least walaupun gue paling tua di Project Pop tapi nggak pernah keringetan. Cetar. Bener lagi. Iya lagi. Gini. At least gue paling nggak tegang buru-buru mikirin jawaban at least. Cetas. Tepuk tangan dong. Aduh. At least masuk belakangan nggak perlu mikirin at least. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Nah pemirsa, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Kalau sebut nama mereka pasti terbayang tarian yang kelakar, lirik yang membuat kita tersenyum, dan juga satu hal ini, persahabatan yang tak pernah pudar. Tolong berikan tepuk tangan yang paling gemuruh, paling bising, dan paling hangat untuk teman-teman Project Pop. Aduh, at least akhirnya bisa walaupun sudah 3 tahun penantian mengundang mereka karena sibuk ya. Oh 3 tahun? 3 tahun. Wow. Nah, selain Project Pop, kami juga menghadirkan 2 sosok yang fenomenal di dunia musik. Ada Melanie Subono. Ada juri papan atas kita nih. Aku mau nanya ke Kak Raisa Andriana dulu. Sebagai satu-satunya perempuan di grup ini, sebutkan atau ceritakan bagian paling rapuh para cowok-cowok ini. Waduh. Apa coba? You know Masing-masing. Kan ada before and after ya. Ya. Kalau before marriage mungkin kalau mereka baru putus sama pacar-pacarnya atau ketika mereka merasa bosan dengan pacarnya tapi sudah mulai tertarik dengan wanita lain gitu ya. Tapi dalam kondisi masih pacaran. Mungkin di situ ada rapuh-rapuhnya. Nah, ketika after marriage setelah menikah, kerapuhan mereka semuanya sama kalau anak mereka kenapa-napa. Termasuk family man dan bapak-bapak. Iya, itu banget. Jadi lagi rapat pun tiba-tiba, gue balik duluan ya, anak gue sakit. Gue balik duluan ya, soalnya anak gue mau les. Anak gue mau pulang sekolah, gue harus jemput. Kalau istri juga ya? Kalau itu aku nggak tahu ya. Aku nggak ngomong, tapi memang kerapuhan mereka ya. Sesuatu yang mengenai anak-anak mereka. Mirip-mirip lah, kalau 3 kan nggak punya anak. Itu gimana? Anjing. Iya bener. Oke, kalau itu sekarang kebalikan cowok-cowok, kerapuhan yang paling rapuhnya Kak Tika apa? Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan anjingnya, pasti dia akan sangat very emosional. Terjadi sesuatu sama tempatnya kurang enak jogging, nah dia bermasalah. Emang kenapa Kak Tika? Ada apa dengan jogging dan tempat? Aku kan penggemar jalan pagi kemanapun gitu loh. Sebenarnya kan lebih enak kalau ada tempat yang emang khusus untuk jogging, untuk jalan gitu ya. Untuk sementara ini yang penting bisa jalan aja dulu sih aku. Bisa jalan ya. Oke, kalau yang paling sulit dibilangin, yang paling ngeyel selama 30 tahun? Yang paling tua lah. Ada jenjangnya mungkin dia di 10 tahun awal siapa, 20 tahun, udah itu 30 tahun beda-beda kayaknya gitu. Nah kalau sekarang di jenjang yang sekarang Udah ngeyel semua. Udah nggak peduli. Antara makin ngeyel karena udah makin tua kayak anak kecil, atau justru kadang-kadang ada part-part yang kita udah nggak saling ngeyel, yang udah ya udah deh ikut aja. ya. Menghemat energi. Hemat energi, hemat biaya juga ya. Anyway, tadi kita udah ngomong soal The Boys, menceritakan tentang Tika menceritakan about The Boys 30 tahun. Gimana tentang kalian sendiri? It's a long time loh. Apa yang kita nggak tahu tentang kalian
ketika kita dihakimi melakukan sebuah adegan lucu padahal enggak. Misalnya begini ya, kalau kita manggung ya, lupa lirik tuh buat project pop tuh wajar. Sesuatu yang penyanyi lain mungkin tidak lakukan. Kalau kita tiba-tiba ada yang berhenti, ada yang lagi ngobrol sama penonton, nyanyi gitu, itu bisa. Dan orang berpikir bahwa ini sengaja. Padahal nggak sengaja, emang lupa gitu. aja. Oh ya gue nyanyi ya, ketawa-ketawa. Jadi di atas panggung tuh adegan yang kitanya lupa saat kita menyanyi, karena lagunya kan bagi-bagi ya. Itu sering, nggak usah di tengah-tengah, di awal aja saya aja pernah lupa di awal, oh seharusnya saya masuknya kapan ya ini ya. Karena Padahal lagu buatan lu juga. padahal lagu buatan saya juga gitu ya. Kalau gitu tantangannya apa dong? Kalau segala sesuatu akhirnya ya udahlah mudah aja gitu. Terkadang ada acara yang emang acara serius dan kita IO-nya cuma bilang gini, percayalah sama kalian pasti akan jadi meriah. Waduh. Gitu. Tolong bikin happy. Tolong bikin happy. Aduh. Jadi mungkin orang kadang-kadang berpikir ya, Mel, bahwa kita tuh pasti bakal heboh banget. Kita pasti nggak ada deg-degannya kalau mau manggung. Padahal sama halnya dengan orang-orang lain mau ngapain juga harus ada deg-degannya supaya kita tetap eling lah gitu ya. Apalagi untuk beberapa ini ya apa namanya occasion, misalnya yang round table tuh lebih susah ditembus kan. Misalnya lagi kawinan orang-orang yang sangat elegan, jadi ya. Sebenarnya kita deg-degan juga itu. Elegan harus gitu. Oh iya. Jadi kita sebenarnya ada takutnya juga, ada deg-degannya gitu. Kalau gitu ada latihan rutin nggak sih Project Pop? Ya kalau ada eventnya ya kita latihan. Kalau nggak ada. Jadi rutinitasnya itu biasanya gini, kita latihan itu berdasarkan ada sebuah tantangan baru, kesulitan baru, request misalnya, ada yang request lagu ini, atau kita mau menyelipkan sebuah lagu yang sudah lama kita tidak nyanyikan, jadi kita mesti latihan gitu, medley misalnya kayak gitu ya. Kalau diminta bawain lagu orang, kalian reaksinya gimana misalnya? Nggak apa-apa. Tapi orang itu yang lagunya dibawain aman. Paling telepon dulu ya. Telepon dulu. Berapa harganya? Nah kalau bawain lagu orang gimana cara bagi-bagi part liriknya gitu? Part ini siapa? Justru itu yang dilatihannya sih sebenarnya. Mungkin lagunya yang udah kita hafal lah, yang 80-an gitu, 90 ya. Tapi ya kalau tiba-tiba dia merequest Chinese gitu, ya mau nggak mau harus ada satu lagu Mandarin yang harus kita bawakan supaya orang-orang juga ngerasa bahwa oh iya kita tuh manggung untuk mereka gitu loh. Ya itu baru bagi-bagi lirik, dan yang paling cepat menghafal lirik itu adalah Odi. Yang paling lama. Nah, tadi kan lirik, kan Project Pop itu salah satu keunikannya adalah tarian, dance-nya. Nah itu gimana nih? Ada yang berubah nggak? Ini yang paling pinter nari. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau koreo dari Project Pop itu biasanya berdasarkan pesanan dari anggotanya. Misalnya, Jo buat tapi jangan susah-susah. Gitu. Kanan kiri aja, 2 kanan 2 kiri yang gitu-gitu. Jadi sesuatu yang simple, standar ya berarti bisa diikutin sama semua anggota. Tapi bisa dilihat sih kalau beberapa kali manggung, ya kalau misalnya ada yang lagi lemes dan gitu ya, masalah usia terlihat. Semangatnya sih gede, tapi keluarannya enggak. Gitu. Oke, outputnya ada perubahan. Tapi selama 30 tahun ada nggak yang nggak berubah dari Project Pop? Paling Tika yang suka, oke, Odi, apa dia nggak dance sendiri. Jadi di lagu Togapat itu emang ada part dance yang rada ribet gitu ya. Kalau aku lagi pakai high heels gitu-gitu tuh rada repot. Jadi biasanya itu dimulai dari Ujo dulu solo, habis itu Yosi dan Gugum, baru Odi dan aku. Nah curangnya aku kadang-kadang karena kan pakai high heelsnya loncat-loncat gitu ya. Jadi gue yang tepuk tangan buat Ujo, Yosi, Gugum, Odi, Endoli Poben, dan saya Tika. Baru gitu. Padahal gue udah ngelewatin tarian Buntutnya itu. doang, dia buntutnya doang. Udah lewat. Yang paling membekas sampai sekarang, aduh anyep banget. Oh ada tuh waktu itu penonton cuma 7 orang itu yang di BSD. Iya, kita pernah ada satu perumahan klaster di BSD manggil Project Pop. Kita panggil Project Pop, kita masuk, set, nggak ada yang nonton. Jadi cuma itu masih tanah merah gitu. Ada panggung dan emang Cuma rekon. di BSD situ. Si pengembangnya kayak mau bikin sesuatu di situ. Ada panggung, masih tanah merah.
Tapi yang penontonnya nggak datang. Gimana? Kalian nih gimana? Nyanyi aja. Ya kayak latihan aja. Kayak Latihan dibayar ya? Gue inget banget salah satu trik kita adalah kita minta kayak drum solo. Pemain kita drum solo, kita turun semua. Sampai akhirnya kru-kru kita yang biasanya ada di ruangan keluar pada ikutan nonton biar kelihatan. Menghibur panitia biasa. Kalau dimarahin? Itu satu. Kalau yang dimarahin, kita pernah mendapatkan pesanan untuk bisa tampil di sebuah keluarga pemilik farmasi besar di Indonesia. Kita sudah bicara dengan pihak keluarga konsepnya mau gimana, dia ingin perjalanan perkembangan dari farmasi tersebut. Jadi ada tokoh-tokoh yang akan kita kita mainkan gitu loh. Aku sebagai siapa dari anggota keluarga besar itu. Kita mainkan, kalau anak-anak dan cucu happy semuanya. Nah, orang yang diparodiinnya, kalian tidak lucu. Jadi pas foto bareng. Oh iya, langsung satu lagi langsung turun. Nggak lucu. Gimana perasaan pas? Iya. Ya bingung aja. Tapi memang itu lebih ke masalah komunikasi karena selama ini kan kita kan nggak mungkin bikin cerita dadakan. Kita komunikasikan dengan pihak keluarga yang ngurusin. Dan mereka bilang yes dengan cerita itu. Oh, tapi dia ngomongnya pas udah turun panggung. Nggak dia ngambil mic terus kan. Enggak. Jadi pas biasanya kan gitu, ayo foto bareng keluarga, foto. Dia ngeliatin aku gitu. Lucu. Tapi tetap dibayar kan? Ternyata emang si ibu ini memang agak pemarah orangnya. Mungkin dia juga kurang ngobrol sama keluarganya, nggak tahu kalau dia mau diparodiin gitu. Oh, emang dia diparodiinnya kayak gimana? Diparodiinnya biasa aja, Kang. Bener, kita nggak menjatuhkan. Enggak ada. Tapi mungkin ya kan Tika jadi dianya misalnya. Jadi dia jualan obat dari door to door gitu. Ya ala kita aja, permisi yang gitu-gitu jalan ada muter-muter. nyanyinya. Ada nyanyinya. Mungkin masih normal sebetulnya. Iya lagi. Mungkin dia lagi bad mood juga kali ya, Kang. Jadi Atau ya nggak sudah lah ngerti ya. konsep diparodiin. Iya. Pengalaman itu apa pengaruhnya ke job, maksudnya ke kalian nerima job berikutnya yang ada gitu? Mentality Aman. Setelah itu masih banyak job-job yang bercerita, berkonsep, aman-aman aja. Tapi kalian pastiin, tolong ini ya, jangan ada yang marah gitu. Thank you. Oke teman-teman, tahan dulu. Kita harus jeda dulu ya. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetap bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kalau lukannya project pop gitu. Kalau sama ibu-ibu, ini belum beres. Ketika Oon meninggal, apakah lagu Ingatlah Hari ini jadi lebih dalam maknanya buat kalian? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.